Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coklat Dalem. Saya Meika Hazim, owner dari Coklat Dalem. Coklat Dalem ini adalah usaha yang saya bikin bersama mas suami. Berdua nih jadinya. Coklat Dalem merupakan satu usaha di mana kami mempersembahkan cita rasa, cerita, dan experience yang kami persembahkan dalam bentuk coklat bar. Saya merupakan alumni Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, dan mengambil kelas di kelas International Program. Kalau inget-inget zaman kuliah dulu tuh kayaknya seru banget gitu. Karena waktu kuliah itu saya nggak cuma kuliah aja, jadi ada kegiatan kampus juga yang dilakukan. Ikut organisasi, bahkan juga ikutan kegiatan yang di luar kampus. Waktu itu jadi part-time job jadi penyiar radio dan juga kerja di Dagari Jogja. Habis itu setelah lulus sih saya lanjutin langsung ke S2. Sejak dulu cita-cita saya tuh memang menjadi seorang entrepreneur. Jadi dari zaman dulu kalau udah punya keinginan kayak gitu ya. Jadi pada saat di UII yang menurut saya ini adalah satu kampus yang one stop shopping. Kita bisa belajar keilmuan, kita juga bisa belajar keislaman melalui ada kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan nih di sini. Jadi ada kegiatan ondi, ada kegiatan juga pesantrenisasi, ada juga kegiatan talim dan masih banyak lagi kegiatan yang lainnya. Jadi dari semua proses di UI, saya tidak hanya belajar dari keilmuan saja, tapi juga keislaman yang itu benar-benar jadi value sangat penting yang buat diterapin di kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa diterapkan di dunia kerja atau di dunia usaha saya. Nah, salah satu hal yang sangat penting sekali yang saya pelajarin di UII, khususnya pada saat pembinaan keagamaan ini adalah etika bisnis Islam, yang value-nya tuh sangat penting buat diterapin di usaha kami sendiri. Bagaimana sih implementasinya? Ini yang mau saya ceritain ke adik-adik sekalian. Jadi nih, yang pertama, di Coklat Dalem itu berusaha memproses segala sesuatunya dengan cara yang higienis. Tim produksinya sendiri kalau datang mereka harus cuci tangan dulu, ganti baju kerjanya dulu, terus ganti juga alas kakinya. Itu benar-benar supaya kita memastikan bahwa tim yang melakukan proses produksi itu juga higienis. Berharapnya output produknya juga benar-benar higienis kalau misalnya mau dikonsumsi sama konsumen-konsumen kita. Nah, kalau mengutip satu hadis nih, riwayat Bukhari Muslim, an-nadzafatu minal iman, maka kebersihan sebagian dari iman. Ini menjadi penting untuk diterapkan di usaha kita. Nah, yang kedua nih, kami juga memastikan bahwa seluruh bahan bakunya adalah halal. Kita pilih bahan baku terbaik yang tersertifikasi halal. Terus supaya produknya juga bisa benar-benar halal. Tapi ada yang penting juga, tidak cuma bahan baku, prosesnya pun diusahakan sekali untuk juga halal. Dari peralatan-peralatannya maupun caranya. Jadi kita bisa memastikan bahwa produk kita yang dikonsumsi sama konsumen benar-benar halal dan tersertifikasi halal. Nah, ketiga, dalam etika bisnis Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah tepat menimbang. Ini juga penting nih. Jadi, kami berusaha di SOP produksi itu benar-benar ada proses menimbangnya. Ini jadi satu hal di mana kita berusaha jujur kepada konsumen. Karena pada saat coklat itu ditimbang, maka berat timbangannya itu sesuai sama yang dituliskan di kemasan. Nah, di urusan tempat menimbang nih, kita pernah punya pengalaman. Jadi ada konsumen tetap kita, itu pernah suatu hari pesan kepada kita coklat 1 kg. Ternyata begitu diterima oleh si konsumennya, jumlahnya tuh cuma 930 gram saja. Jadi kurang nih. Terus konsumennya komplain, mengirimkan foto yang fotonya itu di atas timbangan. Jadi kita bisa ngelihat itu. Begitu kita dapetin komplain itu, kita langsung koordinasi ke seluruh tim. Kita harus bikinin kekurangannya, bahkan kami juga memberikan coklat tambahan sebagai permohonan maaf kami kepada konsumen. Ini menjadi penting sekali supaya benar-benar penjualan kita bisa terikrarkan menjadi halal.
Dan yang paling penting lagi, sebenarnya kalau misalnya kita belajar secara keilmuan juga, ini adalah bagaimana kita juga menjaga supaya konsumen itu tetap percaya sama usaha kita. Terus konsumen itu jadi tidak hilang, kita memberikan yang terbaik pada konsumen atau excellent service. Buat tim sendiri, pembelajarannya adalah kita nggak nyari siapa yang salah, tapi kita juga solution minded, solusiin dulu konsumennya, nanti kesalahannya akan kita evaluasi untuk memperbaiki SOP di usaha. Jadi benar-benar nih, semuanya ini sebenarnya salah satu hal yang kita pelajarin juga pada proses belajar di Universitas Islam Indonesia. Ada spesifik nih mata kuliahnya namanya Consumer Behavior. Nah, ada lagi nih etika bisnis Islam yang kami berusaha terapkan di Coklat Dalam, yaitu kalau kita belajar lagi dari Nabi Muhammad SAW adalah berusaha untuk menghindari gharar atau merugikan orang lain. Jadi kalau misalnya kita ada proses kerjasama nih, diusahakan benar-benar clear dan ikhlas. Di depan ada perjanjian kerjasamanya. Kalau misalnya kita mau mengirimkan produk coklat misalnya ke partner, kita akan hitung dulu bener-bener, terus kita catat dulu di nota, terus kita cek lagi, terus pada saat diterima oleh pihak partner juga akan dihitung lagi, dicek lagi notanya. Jadi benar-benar ada bukti transaksi yang akan jadi bukti untuk kedua belah pihak gitu. Ada hal-hal lain lagi nih yang juga berusaha kita terapkan di pengelolaan atau di manajemennya. Salah satunya saya dan suami itu benar-benar berusaha untuk menjauhi cara-cara permodalan yang mendekati sama riba. Jadi sampai hari ini Coklat Dalam sendiri tuh masih menggunakan modal pribadi dari tabungan, atau kalau pinjam bisa nggak sih? Bisa sebenarnya, kita juga masih pinjam, tapi pinjamnya kepada orang tua. Ada lagi nih, atau saya sendiri sama suami juga berusaha sekali sebagai owner itu berusaha untuk memberikan hak seluruh timnya itu tepat pada waktunya. Karena mereka juga sudah memberikan kewajiban kepada kami. Jadi kalau kita mengutip firman Allah nih di At-Tolak ayat 6, atau juga ada hadis riwayatnya Ibnu Majah, ini memang sebaiknya kita tuh benar-benar memberikan hak tim kita sebelum keringatnya mengering. Susah nggak sih menerapkan semua etika bisnis Islam? Itu bukan sesuatu hal yang mudah. Makanya itu ini benar-benar sesuatu yang menurut kami karena ini value yang sangat penting untuk way of life. Jadi benar-benar harus diusahakan dan dikerjakan secara serius. Jadi kalau misalnya dari cerita-cerita yang tadi, ini semua adalah sebenarnya salah satu usaha kami dan tim Coklat Dalam berikhtiar sebagai seorang manusia. Tapi kita juga perlu melakukan ikhtiar yang sifatnya vertikal nih, sama ikhtiar sama Gusti Allah nih. Jadi ada satu budaya nih di Coklat Dalam yang terus-menerus kita lakukan sampai hari ini. Kita punya forum, seluruh tim itu ngaji bersama 1 bulan sekali, di mana di situ menjadi forum silaturahmi kami seluruh tim. Nah, ini sudah menjadi budaya yang kami lakukan sejak Coklat Dalam ini berdiri dari tahun 2013. Dari Coklat Dalam inilah sebenarnya saya mendapatkan lagi kesempatan untuk mengabdi ke Universitas Islam Indonesia. Jadi saya dipercaya nih sejak tahun 2014 untuk mengampu mata kuliah Kewirausahaan Syariah sebagai dosen praktisi. Di sini saya senang banget jadi bisa berbagi cerita, berbagi keilmuan pada saat melakukan bisnis. Saya bisa sharing-sharing ke adik-adik mahasiswa lagi nih bahwa salah satu pilihan hidup yang bisa kita terapkan di dunia setelah kuliah adalah menjadi seorang entrepreneur yang berharapnya ketika teman-teman atau adik-adik ini jadi entrepreneur suatu hari bisa bermanfaat ke lebih banyak orang lagi. Dan juga mengajar ini jadi kesempatan untuk saya juga sebenarnya nabung secara yang lain, nabung ilmu yang bermanfaat yang moga-moga benar-benar bisa bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa UI. Kesempatan ini saya juga pengen mengucapkan terima kasih sekali buat Universitas Islam Indonesia yang dimana saya tidak hanya belajar secara keilmuan tapi juga keislaman melalui kegiatan-kegiatan di pembinaan keagamaan. Di situ saya belajar tentang akidah, ibadah, terus saya belajar juga tentang akhlak yang semuanya ini bisa diterapkan di hidup kita dan itu sebagai way of life. Juga bisa diterapkan di kerja maupun ketika kita melakukan usaha.
Jadi buat adik-adik mahasiswa nih, saya ucapkan selamat berproses. Saya dulu juga berproses kok. Proses itu memang kayaknya panjang, lelah, tugasnya banyak, harus belajar ini itu. Tapi nggak apa-apa, saya yakin bahwa proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Gak ada yang instan di proses belajar. Jadi semoga dengan adik-adik berproses khususnya di pembinaan keagamaan maupun juga di keilmuan nanti ketika sudah masuk kuliah, adik-adik akan menjadi pribadi yang cerdas. Ilmu yang sudah dipelajari bisa dimanfaatkan untuk lebih bermanfaat kepada orang banyak. Adik-adik juga bisa menjadi pribadi yang kuat, dengan mentalnya kuat kayak gitu, mandiri, positive thinking terus dan tidak mudah menyerah. Dan yang paling penting lagi, adik-adik juga bisa belajar keislaman lebih dalam lagi sebagai value of life dengan akhlakul karimah yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan penting buat kita bergaul. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat berproses. Saya juga masih berproses untuk terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, selamat datang di keluarga besar Universitas Islam Indonesia. Selamat belajar, semangat terus untuk terus mengikuti acara-acara dan juga kegiatan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan oleh DPPAI Universitas Islam Indonesia. Matur nuwun adik-adik semuanya sudah mampir ke Coklat Dalem. Semoga di lain waktu kita bisa bersilaturahmi. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.